Shalom Bapak Ibu, selamat pagi. Puji Tuhan, di pagi hari ini saya senang berada di tengah saudara di channel ini untuk saya bisa memberkati Anda dalam penyampaian firman Tuhan. Dan tema renungan singkat di pagi ini yaitu teori kentang kecil dan hukum kehidupan. Mari kita akan membaca di dalam surat Galatia pasal yang ke-6 ayat yang ke-7. Demikianlah firman Tuhan. Jangan sesat, Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan. Karena apa yang ditabur orang, itu juga yang akan dituainya. Bapak Ibu, sebelum saya menjelaskan ayat ini, mari kita akan sejenak mendengarkan sebuah kisah. Bagaimana para petani Cina memiliki sebuah teori, yaitu teori kentang kecil. Tahukah Anda, bertahun-tahun yang lalu, para petani Cina, mereka meyakini teori ini. Ketika mereka bisa makan kentang yang besar, dan kemudian menanamkan kentang yang kecil sebagai benih, mereka berharap mereka akan mendapatkan hasil yang terbaik, hasil yang maksimal. Ternyata ketika teori ini mereka praktekkan bertahun-tahun, ternyata hasilnya sangat mengejutkan. Rupanya para petani Cina ini tidak mendapatkan hasil yang maksimal. Kentang-kentang yang mereka jumpai, apa yang mereka dapatkan ternyata hanya kentang sebesar ukuran kelereng, Bapak Ibu. Dan ini sungguh sangat mengecewakan. Para petani Cina ini kemudian mendapatkan sebuah hikmah dari pengalaman yang pahit ini. Ternyata mereka tidak akan pernah bisa mendapatkan hasil yang maksimal, hasil yang terbaik, jika mereka menanam kentang kecil sebagai benih. Itu artinya mereka hanya menabur benih yang sisa. Saudara, inilah yang namanya hukum kehidupan. Mereka belajar dari teori ini. Dan ini pun juga menjadi pelajaran buat kita bersama. Bukankah Alkitab dengan sangat jelas berkata bahwa apa yang ditabur orang itu juga yang akan dituainya. Siapa yang menabur daging akan menuai kebinasaan. Siapa yang menabur roh, maka mereka akan menuai hidup yang kekal. Saudara, berbicara menabur, mari kita harus belajar akan prinsip-prinsip di mana firman Tuhan telah mengajarkannya. Siapa yang menabur, maka mereka akan menuai. Siapa yang menabur banyak, maka mereka akan menuai banyak juga. Mari kita akan lihat di dalam surat 2 Korintus pasal yang ke-9 ayat yang ke-8. Camkanlah ini, orang yang menabur sedikit akan menuai sedikit juga, dan orang yang menabur banyak akan menuai banyak juga. Saudara, sangat disayangkan, ternyata ada banyak orang sering menggunakan teori kentang kecil ini. Mereka hanya menabur benih yang sedikit. Mereka hanya menabur benih yang kecil. Mereka menabur benih yang sisa. Mereka mengharapkan akan hasil yang besar. Mereka mengharapkan tuaian yang banyak. Saudara, ini sangat tidak akan mungkin terjadi. Karena hukum kehidupan ini sangat berkaitan dengan apa yang namanya hukum firman Tuhan. Bagaimana hukum firman Tuhan berkata, siapa menabur sedikit akan menuai sedikit. Siapa yang menabur banyak akan menuai banyak juga. Oleh sebab itu Bapak Ibu, mari hari ini ingat, belajarlah menabur yang terbaik. Maka Anda akan menuai hasil yang terbaik. Menabur tidak hanya berbicara tentang taburan materi, tetapi ada banyak hal yang bisa kita lakukan. Kita bisa menabur kebajikan, menabur kebaikan. Kita bisa menabur apa saja. Yang penting kita melakukannya dengan tulus, dengan ikhlas,
dan kita menabur dengan hati yang sungguh-sungguh mengasihi Tuhan, saya percaya ketika kita tidak hitung-hitungan di dalam kita menabur, maka Tuhan akan mengembalikan apa yang kita telah lakukan. Karena Tuhan itu adalah Allah yang tidak pernah berhutang. Siapa yang menabur pasti akan menuai. Oleh sebab itu mari hari ini, jangan jadi orang yang kikir, jangan jadi orang yang pelit, jangan jadi orang yang serba hitung-hitungan dengan Tuhan. Mari hari ini belajarlah, menaburlah yang terbaik bagi Tuhan. Maka Anda pasti akan melihat sungguh Tuhan akan melakukan perkara-perkara yang luar biasa. Karena semuanya kembali dari apa yang kita tabur, maka kita akan menuainya. Kiranya renungan ini memberkati kita. Dan mari jangan lupa, dalam hukum kehidupan ada hukum tabur tuai. Tuhan Yesus memberkati kita. Shalom.